Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prosa baru. Pada pertemuan yang lalu Anda sudah tahu tentang prosa lama. Ya, bagi yang penasaran apa itu prosa baru, silakan disimak baik-baik ya mengenai prosa baru. Prosa baru merupakan karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastra atau budaya barat. Jadi prosa ini sudah mendapatkan pengaruh dari budaya barat. Prosa baru ada beberapa jenisnya atau bentuknya. Yang pertama adalah roman. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan tentang kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka maupun duka. Dalam roman, pelaku utama sering dikatakan mulai dari masa anak-anak sampai dengan dewasa atau hingga meninggal dunia. Roman mengungkapkan norma budaya atau anggota kehidupan suatu masyarakat secara mendetail atau menyeluruh. Alurnya bercabang-cabang. Jumlah degresi atau pelanturan dalam roman itu terbentuk dari pengembangan atas terbentuk dari pengembangan atas seluruh segi kehidupan pelaku dalam cerita tersebut. Dalam roman terdiri atas berbagai jenis roman. Yang pertama adalah roman transendensi, yaitu roman yang di dalamnya terselip maksud tertentu atau yang mengandung pandangan hidup yang bisa dipetik oleh pembaca bagi kegunaannya. Jadi di dalam roman ini pembaca itu bisa mengambil pandangan hidup dari sebuah roman. Jadi sebuah roman ini roman transendensi. Ketika kita membaca, kita akan mengetahui pandangan hidup dari tokoh tersebut dan bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah roman sosial. Roman sosial adalah roman yang memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat. Biasanya dilukiskan mengenai keburukan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya adalah Sengsara Membawa Nikmat oleh ST Sati, Neraka Dunia oleh Adi Negoro. Kemudian adalah roman sejarah, yaitu roman yang ditulis sesuai dengan jalin fakta historis, peristiwa-peristiwa sejarah, atau kehidupan seorang tokoh dalam sejarah. Contohnya adalah Hulu Balang Raja oleh Nur Sultan Iskandar dan beberapa roman lain. Kemudian roman psikologis, yaitu roman yang semakin menekankan gambaran kejiwaan yang mendasari segala tindak dan perilaku tokoh utamanya. Contohnya adalah Ateis oleh Ahdiat Karta Miharja, Belenggu oleh Armijin Pane. Kemudian roman detektif. Roman detektif merupakan roman yang berkaitan dengan kriminalitas. Dalam roman ini sering menjadi pelaku utamanya adalah seorang perwakilan polisi yang tugasnya membongkar bermacam kasus kejahatan. Namun teman-teman jangan lupa, roman detektif ini bukan detektif Conan. Detektif Conan adalah cerita tentang komik ya. Jadi di sini adalah cerita tentang roman, berbeda ya teman-teman. Roman detektif ini contohnya adalah Pencari Pencuri Anak Perawat oleh Suman HS, Percobaan Setia oleh Suman HS, Kasih Tak Terlerai oleh Suman HS, dan lain-lain. Kemudian jenis yang kedua adalah novel. Nah, teman-teman pasti sering membaca novel. Novel bersumber dari Itali atau dengan kata lain adalah novella atau berita. Novel merupakan bentuk prosa baru yang melukiskan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting atau paling menarik dan yang mengandung konflik. Konflik atau pergulatan jiwa tersebut mengakibatkan perubahan nasib pelaku. Jika roman cenderung pada idealisme, novel cenderung pada realisme. Biasanya novel semakin pendek daripada roman dan semakin panjang daripada cerpen. Contoh novel yang biasa kita baca adalah novel Ave Maria dari Idrus, kemudian Perburuan oleh Pramudia Anantatur, dan lain-lain. Dan teman-teman pasti sering membaca novel. Kemudian cerpen.
Cerpen merupakan bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang paling menarik, paling penting. Jadi jangan sampai teman-teman mengatakan cerpen adalah yang sekali kita baca selesai atau sekali duduk selesai, itu teori yang lama. Maka biasakan teman-teman menggunakan teori yang baru atau dengan istilah lain, cerpen adalah bentuk prosa yang apa. Jadi jangan sekali duduk, itu sudah istilah sudah konsep lama. Maka di sini saya menjelaskan bahwa cerpen adalah merupakan bentuk prosa yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang paling penting dan paling menarik, ya. Teman-teman juga boleh memberikan definisi lain tapi tidak seperti yang itu tadi yang saya katakan bahwa sekali duduk begitu. Kemudian di dalam cerpen boleh berada konflik atau pertikaian, akan tetapi hal itu tidak menyebabkan perubahan nasib pelakunya. Cerpen, mungkin Anda sering membaca cerpen ya, yang di surat kabar atau di majalah atau yang lain-lain. Di dalam sebuah cerpen pasti ada sebuah kisah menarik, kemudian tidak mengubah secara drastis pelaku. Kalau mengubah secara drastis pelaku itu mungkin di sinetron teman-teman, bukan di cerpen gitu ya. Contoh cerpen yang ada misalkan Robohnya Surau Kami oleh Aan Nafis, kemudian Bola Lampu oleh Asrul Sani, dan lain-lain. Kemudian riwayat. Riwayat atau yang sering kita pahami dengan biografi merupakan suatu karangan prosa yang mengandung pengalaman-pengalaman hidup, ya pengalaman hidup dari pengarang sendiri atau autobiografi atau pengalaman orang lain yaitu biografi. Silakan teman-teman bisa membuat biografi, contohnya adalah biografi Soeharto, biografi B.J. Habibie, biografi Ki Hajar Dewantoro, atau biografi dari tokoh-tokoh yang lain, atau teman-teman juga mungkin mau membuat autobiografi teman-teman sendiri, itu diperbolehkan saja jika pengalaman hidup teman-teman ini bisa berupa inspirasi untuk semua orang dan bermanfaat untuk semua orang. Kemudian kritik. Kritik merupakan karya yang menguraikan pertimbangan baik buruk suatu karya, yang memberikan alasan tentang pokok dan bentuk dengan kriteria tertentu yang sifatnya objektif dan menghakimi. Kemudian yang selanjutnya adalah resensi. Resensi merupakan pembicaraan, pertimbangan, ulasan suatu karya, buku, film, drama, dan lain-lain. Pokoknya resensi ini bersifat memaparkan supaya pembaca mengetahui karya tersebut dari bermacam-macam hal, seperti tema, alur, watak, dialog, dan lain-lain. Juga sering diikuti dengan penilaian dan saran tentang perlu tidaknya karya tersebut dibaca atau dinikmati. Jadi ketika teman-teman membaca sebuah resensi dan teman-teman di sana penulis memberikan saran bahwa novel ini bagus dan lain-lain, teman-teman pasti akan tertarik membaca novel tersebut. Tapi ketika si penulis memberikan saran novel ini terlalu panjang, novel ini tidak menarik dan lain-lain, pasti teman-teman tidak akan membaca novel tersebut. Inilah fungsinya resensi. Kemudian esai atau isai. Isai merupakan ulasan atau kupasan suatu masalah secara sepintas lalu sesuai pandangan pribadi penulisnya. Pokoknya isai ini bisa berupa hikmah hidup, tanggapan, renungan, ataupun komentar tentang hukum budaya, seni, fenomena sosial, politik, pementasan drama, film, dan lain-lain. Menurut selera pribadi penulis sehingga bersifat subjektif atau sangat pribadi dan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Jadi di dalam isai berbeda dengan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu lebih banyak teorinya, teori pendapat orang lain. Tetapi di isai ini murni tentang ungkapan pribadi. Jadi misalkan mengungkapkan sebuah fenomena sosial, mengungkapkan sebuah politik, ya ini diungkapkan di isai. Begitu teman-teman penjelasan saya mengenai prosa baru. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita kembali lagi ke channel-channel saya berikutnya. Tetap di channel FV Hamalah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.